Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Teman-teman sekalian, dalam rekan-rekan yang kami hormati, dalam kesempatan kali ini kembali kami akan mengabarkan informasi terkait P3K Guru di tahun 2022. Akan kami sampaikan beberapa info daerah tentang kesiapan daerah menyongsong P3K Guru tahun 2022, di mana beberapa daerah ini mampu untuk mengakomodir guru-guru lulus passing grade dan juga mengusahakan secara maksimal formasi yang bisa ditempati untuk guru-guru honorer. Nah, namun teman-teman sekalian, kita ketahui bahwa progres terbaru dari P3K ini kita bisa lihat di halaman guru p3k.kemdikbud.go.id. Di sini belum ada progres terbaru, artinya masih sampai di referensi program studi dan linearitas yang kita sudah bahas di video sebelumnya. Nah, daerah mana saja terkait dengan yang sudah mempersiapkan diri terkait pembukaan P3K ini? Namun sebelum kita bahas, kita masuk di pembahasan. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan, kita mulai dari daerah yang telah mengajukan formasi dan mengklaim sudah bisa mengakomodir guru-guru. Di sini ada dari daerah Palangkaraya ya, Pemkab Gunung Mas, Pemkab Gunung Mas. Nah, Pemkab Gunung Mas ini memberikan informasi bahwa formasi yang diterima dari PKN adalah 1969, cukup banyak bagi sebuah pemerintah daerah, kabupaten di sini ya. Nah, kita lihat bahwa pernyataan dari Bapak Mas Guanhin, beliau adalah Kepala BKPSDM, bahwa alokasi penerimaan 1969 ini 1495-nya adalah guru. Nah, dari usulan 2028 formasi, itu yang diakomodasi adalah 1969 dan mayoritasnya adalah guru. Menurut dia, masih ada puluhan pegawai honorer yang belum menjadi P3K. Sementara itu pemerintah pusat berencana menghapus tenaga honorer. Nah, beliau mengatakan bahwa pemerintah pusat melakukan rekrutmen bertahap di tahun 2022 hingga 2023. Saat ini katanya petunjuk teknis terkait perekrutan P3K 22 sudah keluar. Memang kita sudah ketahui teman-teman yang untuk guru, namun untuk tenaga kesehatan dan teknis masih menunggu pusat. Nah, apakah dari jumlah yang diterima dari Pemkab tersebut, apakah bisa mengakomodir guru lulus honorer? Kita coba lihat bahwa di sana di Gunung Mas itu tahap pertama adalah diutamakan mereka yang sudah lulus passing grade di tahun 2021 dan belum mendapatkan tempat. Dan kemudian tahap yang kedua, PTT Pemkab Gunung Mas yang terdaftar di Rapodik dengan sisa honorer K2 yang belum diangkat PNS. Dan yang ketiga adalah untuk pelamar umum, dalam hal ini adalah lulusan Y baru yang meraih nilai tertinggi. Nah, prioritas ini tentunya dari Pemkab Gunung Mas berdasarkan dari Juknis P3K ya, yang membagi menjadi beberapa prioritas. Nah, di Pemkab Gunung Mas ini juga menganut sistem yang sama, artinya Gunung Mas mengajukan formasi di mana formasi utamanya adalah formasi untuk guru yang sudah lolos passing grade. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua kita lihat di Pemda, yaitu Tanah Laut. Ya kan, Tanah Laut kita lihat ada 279 formasi untuk P3K tahun 2022, di mana 201-nya adalah untuk guru. Artinya sebagian besar di setiap Pemda juga mengajukan formasinya adalah untuk formasi guru. Nah, kemudian terkait pelaksanaan seleksi, kata Tajudin ya, masih menunggu dari BKN. Tentunya kita tahu bahwa di portal SSCASN juga belum bisa diakses ya, belum bisa diakses. Nah, kalau kita lihat terkait dengan SSCASN,
Itu pernah beredar bahwa di tanggal 11 itu beredar informasi ya, dibuka 11 Oktober. Namun ketika guru-guru honorer membuka akun SSC-ASN ternyata belum bisa login. Ini pun dikomentari oleh Bu Hasna, ini adalah ketua dari Forum Guru Honorer Lulus Passing Grade Indonesia. Ini pun membuat sebuah kekesalan bagi guru honorer karena miss atau kurangnya informasi yang disampaikan oleh Kemendikbudristek. Walaupun beliau sudah mencoba menghubungi Bu Nunuk Suryani, namun belum ada jawaban dari Bu Nunuk Suryani terkait dengan kapan sebenarnya pembukaan di SSC-ASN. Nah, kemudian di sini ada pemerintah Pekalongan ya, atau pemerintah Kota Pekalongan, di mana Pekalongan itu mengusulkan 205 dan kata BKN dari Kota Pekalongan 117 yang diakomodir 117. Nah, dia menyatakan pihaknya terus berupaya untuk mengakomodasi para guru yang tidak tetap atau honorer bisa mengikuti diikutsertakan dalam P3K guru secara bertahap. Tentunya formasi ini masih jauh dari yang diharapkan oleh Pekalongan. Nah, saat ini Pekalongan telah melakukan sinkronisasi data kebutuhan guru honorer, hal itu supaya optimal kuota formasi guru dengan status P3K 2022. Nah, ini di Pekalongan. Kemudian, untuk daerah yang telah menyelesaikan pendataan terkait dengan tenaga non-ASN, itu ada Batam. Nah, pendataan honorer di Batam itu tuntas, artinya sudah selesai dan mempersiapkan diri bagi guru-guru honorer dan tenaga non-ASN untuk bisa menjadi P3K. Nah, ini di Kota Batam itu ada honorernya 5.345. Ini honorer yang telah dicatat melalui aplikasi BKN atau pendataan non-ASN. Di sini Wakil Wali Kota Batam, beliau mengatakan bahwa beliau telah melakukan verifikasi data dan validasi untuk mempersiapkan database yang akan diselesaikan di tahun 2023 nanti. Nah, pendataan tersebut tentunya merupakan pelaksanaan dari instruksi pusat ya, yang akan melakukan pemetaan terhadap ASN, non-ASN di tiap daerah. Dia menyebutkan mayoritas dari honorer tersebut adalah tenaga pendidik dan atau guru. Nah, jadi mayoritasnya adalah masih tenaga pendidik dan guru, kemudian kesehatan, dan tenaga yang lain. Jumlah guru diakui terbanyak karena jam belajar mengajar di Kota Batam ada yang 2 shift. Oleh sebab itu diperlukan tenaga tambahan di Kota Batam. Nah, kemudian dia pun meminta para guru mempersiapkan diri. Ketika ada seleksi P3K langsung lulus. Nah, ini yang diminta oleh Pemkab atau kota ya, Pemkot Batam, untuk bisa mempersiapkan diri bagi guru honorer dan tinggal ikut ujian saja, kata Amsakar. Jadi Batam mengusulkan formasi dan berpesan kepada guru honorer untuk mempersiapkan diri dalam pelaksanaan rekrutmen P3K tahun 2022, tentunya agar segera tuntas menjadi ASN P3K di tahun ini. Nah, ini teman-teman progresnya dari beberapa daerah yang mengajukan formasi cukup banyak dan di mana formasi tersebut diklaim di beberapa daerah bisa mengakomodir dari guru-guru yang sudah lolos PK, dan ada yang lebih membanggakan lagi di Batam, ternyata pendataan honorer sudah selesai dan mereka berharap guru-guru honorer untuk bisa mempersiapkan diri mengikuti seleksi P3K di tahun 2022. Nah, terima kasih teman-teman telah menyimak informasi kami. Tetap semangat ya, jangan lupa yakin teman-teman guru honorer bisa menjadi ASN P3K di tahun 2022 ini. Sekian terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.